community college maupun di university, kita harus punya organization experience. Di Michigan sempat juga menjadi presidennya Permias Michigan. Saya diberikan suatu challenge ini, coba bantuin HDC, saya boleh ekspor buat coba Audent test Fortuna UVAT. So it means fortune favors the bold. Kita tetap harus mesti punya wisdom. Walaupun ya, of course AI will help us in automation dalam hal helping our day-to-day life. We are Total Bangun Persada. Pride and excellence in construction. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Nusantara by Nusantara Academy. Saya Hilwa Azahra Adwani. Hari ini kita akan mendengar langsung perjalanan dari Bapak Stepanus Oscar atau yang sering dipanggil sebagai Pak Oscar ya Pak, sebagai CEO dari Digital Edge Indonesia. Selamat datang Pak Oscar. Terima kasih Hilwa, terima kasih atas undangannya ke acara ini. Saya izin lanjut membacakan profil dari Pak Oscar sendiri. Pak Oscar saat ini memimpin Digital Edge Indonesia yang merupakan bagian dari platform Digital Edge Asia Pasifik yang menyediakan infrastruktur yang dirancang untuk masa depan transformasi digital. Pak Oscar sendiri memulai karirnya sebagai Sales Manager di DCI Indonesia, mengelola penyedia layanan cloud, layanan keuangan, dan juga perusahaan-perusahaan Fortune 500. Sebelum akhirnya Pak Oscar juga bergabung dengan AWS untuk mendukung startup Indonesia yang sudah mapan. Pak Oscar sendiri memegang gelar sarjana teknik di bidang teknik kimia dari Universitas Michigan, dan juga Pak Oscar memiliki banyak pengalaman pekerjaan di bidang digital. Bagaimana sih Pak background kuliah dan juga background memilih kuliah di US out of all other places, and why chemical engineering? Thank you Hiwa ya. And first of all, terima kasih udah diberikan kesempatan saya untuk sharing untuk sharing pengalaman hidup juga dan juga karir saya. Semoga bisa membantu teman-teman di pendengarnya Nusantara Podcast untuk bisa juga lebih tertarik ke industri data center. Ya. Mengenai pertanyaannya itu ya, saya perjalanan education saya bisa bilang I'm fortunate ya, saya cukup beruntung ya. Orang tua saya juga mampu memberikan saya education yang baik ya kan. Saya mulai dari sekolah di Singapura ya kan, untuk secondary school. Setelah itu saya bisa juga menempuh studi saya di US ya. Alasan kenapa saya pilih Michigan itu awalnya dikirim ke community college dulu sih, 2 tahun pertama. Jadi kalau kita mau sekolah di US emang ada beberapa jalur, bisa langsung ke university-nya ngambil SAT kalau nggak salah, atau satu tes sebelumnya, SAT I think, atau bisa ke community college dulu ya untuk ngambil kreditnya. Nah, awalnya saya menempuh jalur di community college 2 tahun di California di Diablo Valley College. Di situ ya memang awalnya karena background saya suka math dan juga chemistry, udah mulai mengarah ke jurusannya. Nanti pada saat mau ngambil jurusan university, saya mau ngambil chemical engineering. Dan juga alasannya juga very pragmatic kok. Karena saya lihat di website pada saat itu, cari di internet, gaji mana sih engineers yang paling besar, ya kan? Chemical engineers. And at that time, banyak juga teman-teman saya ngambil computer science. Itu subjek yang paling saya avoid. Wah, ya kan, yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan dengan coding, dengan computer science, saya paling avoid. Buat saya yang paling make sense itu chemistry dan juga math. So that's why saya pilih chemical engineering. Dan juga setelah menempuh 2 tahun di community college, itu saatnya udah mulai transfer. Jadi ada masa kita mulai apply ke sekolah-sekolah yang kita mau tuju. Ya cukup beruntung bisa diterima di University of Michigan. Again, kenapa saya pilih sekolah itu? Karena dari segi ranking cukup bagus untuk chemical engineering-nya,
dan juga they have a very good football team. Ya di US Iya ini iya kan iya. apa namanya, ada yang namanya American football, Iya iya and it's iya. very big. Mmm. Baik dari college football ataupun yang udah Mmm. professional footballnya, dan Michigan is one of the best lah. Jadi wah, Mmm. pengen ke sana, pengen lihat nih. So it's a very pragmatic choice lah buat saya. Jadi ya udah Eee, akhirnya kita pilih ke Michigan sih, oke oke gitu. oke. Dari tadi penjelasan Bapak menurut saya yang cukup menarik itu, pernyataan Bapak kalau kurang suka computers, codings, and so on so forth ya, Pak. Tapi, eventually sekarang kan ya in a way berbisnis dan juga berusaha di bidang tersebut gitu ya, Pak. Exactly. Iya, nah apakah itu background-nya tuh karena pas di uni waktu di University of Michigan itu ngelihat teman-teman yang lain, lumayan ada yang eventually ke situ juga dan Bapak mau ikutin steps mereka atau kayak gimana tuh, Pak? Gimana bisa dari chemical engineering terus akhirnya ke digital ini? Iya, ya namanya juga jalan hidup ya. Nggak ada yang bisa tahu gitu ya. So, Iya. but if kita tahu semua bahwa sebenarnya di data center itu it's not about coding, ya. Mmm. Although it's an IT, but Mmm. IT have different layers, ya kan. Ada Mmm. application layer Iya. dan juga ada infrastructure layer. Data Ah, center itu kan di infrastructure I layernya, which see. most of the discipline Mmm. itu nggak jauh-jauh dari mechanical dan juga electrical. So Oke. it's not really coding juga di data center Mmm. unless kita kerja di bagian di BMS atau Ah. di specialty disiplinnya. Mmm. Tapi it's most of the apa namanya disiplin yang ada di data center ini, as a if we build and operate data center, it's mostly mechanical and electrical sih. Jadi Mmm. ya masih bisa nyambung lah, Oh gitu. logiknya masih dapat juga gitu. Mungkin mau tanya juga nih, Pak, waktu di, kuliah di University of Michigan itu Bapak sendiri aktif di organisasi mahasiswa gitu nggak ya, Pak? Dan juga apakah Bapak udah misalkan, melihat diri Bapak sendiri kayak, "Wah, saya bisa nih jadi leader one day," atau enggak misalkan udah prep nih, "Oh, mau ikut banyak organisasi, mau ambil role ini untuk prepare myself to be a leader one day," gitu sih, Pak? Eee, Again, saya orangnya cukup pragmatic. Jadi waktu zaman itu, mmm, untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah bagus pada saat, saya apa namanya, waktu di community college maupun di university, kita harus punya organization experience, ya kan. Mmm. So basically waktu mau transfer ke ke university dari community college Iya. sebelumnya, kita harus punya resume. So Mmm. resume, untuk isinya yang paling relevan ya harus punya organizational experience. Mmm. Maka itu, waktu itu sempat jadi, vice president di, Mmm. komunitas, mahasiswa di Indonesia waktu di situ. Mmm. Dan juga pada saat, di Michigan sempat juga menjadi presidennya Permias Michigan Oh, gitu. I Jadi, see. purely untuk make sure resume ada yang bisa dibicarakan pada saat Ah, kita submit resume ke perusahaan lah kalau nanti kita mau kerja gitu. oke. But along the way it builds, organizational experience ya kan, Ah, kemampuan berorganisasi, bener bener. kemampuan, memimpin juga ya kan, Mmm, membuat event, ngatur event besar. Karena bener pada saat bener. di Permias itu yang kita lakukan setiap tahunnya itu ada event besar Mmm. namanya, Indonesia Day. Ya jadi kita, Mmm. bikin event, promote Indonesian culture, Mmm. ya kan. Kita juga, ngumpulin semua anak-anak Indonesia yang di sana untuk Mmm. perform Indonesian traditional dance. Oh, Kita menarik ya. kumpulin keluarga-keluarga family yang tinggal di Mmm. situ untuk promote Indonesian food untuk ke Mmm. community yang ada di Michigan, di Ann I Arbor see, iya gitu. iya. Menarik juga ya, Pak, pasti tuh banyak yang homesick dan lain-lainnya tuh, itu pasti banyak banget yang emang tertarik ya. Tapi Ya. bener, Pak, banyak yang join gitu dan juga Oh, kayak banyak banyak, banyak dan ya? dan mereka harus bayar untuk itu, karena kita fundraising buat Iya nanti iya, kita, bener bener. organize the event. Berarti, semuanya tuh rata-rata memang Bapak tuh ya udah go with the flow aja gitu ya, dan misalkan ada another step gitu, itu juga untuk a short term goal gitu ya, bukan untuk long term goals gitu ya, Pak. Jadi pada saat di uni belum kepikiran untuk kayak, oh bakal jadi CEO gitu-gitu ya, Pak, berarti ya? Belum, ya, it's a very very good questions karena, saya juga berpikir gitu ya, ini nanti pada saat
saya di akhir tahun kuliah saya gitu ya. Mau jadi apa, mau kerja di mana, and at the time itu kan tahun 2010. Jadi it was during the apa namanya subprime mortgage ya kan. After the subprime mortgage di US banyak company yang bankrupt ya, and it was tough times for foreign student Iya. karena di Amerika itu mereka at the time mereka memprioritaskan kalau mau dapat kerja tuh untuk US citizen lah. Locals lah ya. So it was susah untuk kita dapetin kerjaan at the time. Apalagi di Michigan itu one of the hardest state yang kena hit karena ada GM, Ford itu mereka semua banyak yang kena layoff. So mau nggak mau saya harus balik ke Indonesia lah setelah itu, gitu. Waktu balik ke Indonesia sendiri tuh Pak, first job tuh apa tuh Pak waktu itu? Saya Dan sebenarnya waktu experience-nya? balik dari US itu first job saya again dulu awalnya berpikir wah kita ini lulusan Amerika kayaknya Iya. punya title yang keren segala macam ya, but when we come back to Indonesia realitinya hits lah bahwa Iya. kita harus mulai dari bawah tetap. So my first job was working for a chemical trading company. Ya, chemical trading company. Saya apply di sana, diterima. I think I work there for about 3 months. Ya, it's a chemical trading company. Disuruh jualan some kind of kayak apa namanya pigment untuk paint gitu loh. Oh, I see. Ya, so it was my first job. Waktu itu belum ada namanya LinkedIn or anything. So have to hunt cold calling customer semua pakai Yellow Pages. Hilwa tahu Yellow Pages nggak? Kayaknya tahu sih Pak. Yang Yeah. ini kan ada there's one book dan book itu isinya semua nomor telepon orang-orang Exactly, gitu itu buku kan. tebal ya, itu semuanya Yellow Pages ya, I kita telusuri see. satu-satu, Wow. telepon segala macam gitulah. Beda So, ya zaman sekarang udah semua lebih dimudahkan, cari connections juga lebih mudah. Sedangkan zaman dulu jadi in a way lebih ke kayak salesperson juga sales. ya Pak. Ya awalnya. I see. And believe me, that 3 months I didn't make any sales. Oh iya. Wow. Jadi nggak bisa jualan. Saya I thought to my boss ini gimana gitu loh. So what do I need to do more? Dia bilang ya sabar aja segala macam. And then after that ditelepon ya of course tetap apply juga ke perusahaan-perusahaan. Tiba-tiba dapat telepon dari salah satu perusahaan konglomerasi lah di Indonesia, ditawarin pekerjaan as a business analyst. I see. So yeah, went for the interview and kelihatannya okay, and ya saya ambil kerjaan itu. So I worked there for about 2.5 years. Oke. Ya di Asia Pulp and Paper. Oh ya, I've heard of Yeah. it before sih Pak. APP is part of a group Sinarmas waktu itu. Iya. Yeah. Saya juga penasaran ya Pak. Berarti jadi business analyst ini in a way jadi kayak konsultan bisnis dari Sort si of. Asian Pulp ini ya Pak? Yes, it's like a business. Oke. They form the management berpikir mau punya a group of internal consultant ya kan yang bisa memberikan mereka advice atau do some analysis on the performance terhadap perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabriknya gitu ya. I see. Gitu. Berarti in a way ini tuh lumayan salah satu hands-on experience for business decisions juga ya Pak, pertama kali di Asian Pulp itu ya Ya Pak? in a way karena waktu saya setelah lulus after saya lulus di US as a chemical engineer, saya berpikir ya I like chemistry, I like math, but what I study, apa yang saya pelajarin itu a bit too theoretical, at least for me gitu ya. Everything is all about calculation, very theoretical, and saya nggak yakin ini cocok dengan saya nanti kalau udah bekerja. Mungkin saya pengen sesuatu yang lebih practical ya. So saya berpikir ya udah mungkin saya pengen ke business side of things-nya instead of the engineering side of things-nya. Oke. Gitu. Pas di Asian Pulp itu sendiri Pak, yang disupervise lebih ke kayak factories dari Asian Pulp itu sendiri kan ya Pak? Mereka one of the business kan kayak printing business if I'm not pulp mistaken, and right? paper, jadi bikin pulp Yeah. and producing paper. Yeah, we help the mill how to
optimize their production, ya kan, reduce wastage dan lain-lain seperti itu sih. Mungkin dari keluarga ya Pak, dari bapak dan ibu bapak sendiri gitu ya Pak. Mereka tuh gimana sih role-nya Pak dalam kehidupan bapak? Apakah tipe yang encouraging banget atau kayak very micromanage atau lebih ke kayak ya udah let my kid do whatever he wants to do gitu sih mungkin. Oke, I think saya datang dari typical Asian, Ah, Chinese family, Cindo family gitu ya. Jadi, ya. uh, orang tua saya fokusnya ke education lah, ke 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 apa, ke education, make sure belajar yang benar, ya. I was pada saat itu memang nggak banyak guidance sih, karena mungkin juga orang tua saya juga nggak pernah punya pengalaman sekolah di luar negeri kan, jadi mereka juga nggak begitu memberikan banyak guidance. Jadi waktu itu ya I have to, like you said, figure things out by myself gitu ya. Tapi satu hal yang I admire about my parents ya pastinya my dad, it's a orang biasa lah, pekerja swasta, and he's able to provide me with the education, yang dia bisa berikan ke saya. And then my mom obviously, ya seorang ibu ya, memberikan guidance terhadap nilai-nilai hidup lah, jadi orang tuh harus baik sama orang, harus jujur, harus all the good qualities yang typical parents would say to their sons lah. So in a way ya I'm grateful lah, I see, obviously I see. grateful, dengan apa namanya nilai-nilai hidup yang ditanamkan oleh orang tua saya gitu. Dan juga along the way in my career, saya bertemu dengan banyak orang yang saya sangat hargai dan hormati ya kan. Setelah dari APP saya pindah ke perusahaan data center, dan Iya, that's iya, iya. awal mula karir saya di industri data center ya di DCI Indonesia. Oke. Mungkin apa sih Pak yang pernah dipelajarin di DCI gitu yang mungkin bisa membuat Bapak di tahap sekarang gitu, what all the good knowledge and Hmm. also the important things that you might share to all of us? Ya, ini it's very interesting ya. So back then it was 2013. Jadi saya dikontak oleh actually one of my roommate waktu di US, ya kan. Dia bilang, ini ada dia kerja di perusahaan DCI Indonesia at the time. It was 2012 or 13, ya kan, and nobody knows what is data center, Yeah, obviously. exactly. Jadi kita ketemu, ngobrol, apa sih data center, ya kan, dijelasin ini tempat untuk nge-host server, it's a physical building, ya basically gedungnya didesain and dioperate sehingga in the event of power outage from the utility, gedungnya nggak boleh mati, pendinginan harus jalan 24/7. So saya berpikir menarik juga, let's see lah, soalnya pada saat itu juga udah 2,5 tahun di APP. Saya berpikir mungkin pengen cari pengalaman baru nih gitu. So I went to meet the founder of DCI at that time, Pak Toto, Iya, Pak ya Toto kan. ya. So coming from saya dulu kerja di perusahaan APP yang very large conglomerate, Iya, true. ya kan. The foundernya itu is like sebuah sosok figur yang didewakan. Sedangkan ketemu di DCI, ketemu Pak Toto pakai kaos Iya. hitam, very casual, very laid back. Waktu interview saya juga pakai pakaian yang rapih gitu ya, kayak rada nggak cocok nih. Terus ngelihat kartu namanya dikasih title chairman, waduh. Tapi bentuknya beda gitu, bentuknya seorang Pak Toto Sugiri lah yang kita ketahui gitu. So ngobrol-ngobrol sama dia, and it was an interview, tapi 70% of the interview Pak Toto yang ngobrol gitu. Pak Toto yang berbicara gitu, saya ngedengerin segala macam. And I thought to myself, ya, wah ini orang yang beda lah. It's a somebody yang quite unique menurut saya. And buat saya ya, I think why not I try to kerja di DCI. And pada saat itu saya nggak even punya slightest understanding about data center industry. Saya nggak tahu ini industri akan arahnya kemana, but I see the figure lah. I see. Gitu. Pak Toto itu Pak Toto sendiri Sugiri ya, itu. Pak. So ya oke, kita coba. Saya akhirnya join di DCI pada tahun 2013.
gitu, and that's when it all started lah I gitu. see. It was quite a challenging times in the beginning untuk try to introduce data center to the market, to the industry, karena pada saat itu orang belum mengerti kenapa harus taruh data center di data center Iya, provider. I have my own building, I have put my benar. servers, itu bisa jalan kok gitu. So we try to educate the market, ya kan. Dan pada saat itu di 2013 ada peraturan, or mungkin di 2012 ada peraturan yang mengharuskan Oh, banks untuk onshore ya data di Indonesia, local, localization, benar-benar data sovereignty localization. kan gitu. So kita mulai dari menyusurin Nah, perusahaan-perusahaan finansial lah yang harus masuk ke Indonesia, yang menempatkan data centernya di Indonesia iya yang gitu. onshore obligations itu ya Betul. Pak ya. Jadi ya kita mulailah bangun di ketemu customer dan melayani customer tersebut. Ya, peraturannya di 2012 seingat saya join di 2013. Jadi memang it was good timing lah. Jadi mungkin around the same time DCI dibangun dan juga peraturannya mulai di-enforce gitu. Dan diberikan waktu seingat saya 5 tahun kalau nggak salah untuk grace period buat perusahaan-perusahaan itu comply lah I ke see. untuk onshoring, karena it takes time for all these big financial company Hmm. untuk bring the data center to Indonesia kan Iya, 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 gitu. benar sih Pak. And at that time saya juga masih ingat yang sangat menarik adalah um, IT load density dari rack gitu ya, dari customer kita itu kan 2-3 kilowatt per rack gitu. Back then it was in 2013 2014 gitu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang dengan adanya AI, satu rack itu Iya, bisa 100 kilowatt, wah, 130 kilowatt. So the industry has iya has expanded a lot expanded ya and Pak. changed so much in the past Iya sih, uh, 10 years ya iya. gitu. Dan dulu saya masih ingat kita ngerjain a deal gitu ya dengan customer, it was for 200 kilowatt ya, 200 kVA Iya. ya. It was I think about 100 racks. Ah, We work on the deal for 2 years, wah, and then it felt like it's such a big, when we finally get the deal, it was such a huge milestone. It was such a huge celebration. Akhirnya kita bisa dapetin customer besar. But if you look at today's context, iya, 200 kilowatt is just another deal for today's context gitu. So again, the data center industry has grown so much wah, iya ya since Pak. then gitu. Benar sih, karena data pasti berkembang terus dan Yes, makin banyak ya Pak. Nggak teknologinya juga mungkin. makin berkembang ya kan, Benar, makin benar. high density segala Hmm, ya. I see, I see. Next ini Pak, mau nanya juga kalau dari data yang kita terima nih Pak, Bapak pernah kerja di Jerman ya Pak? Ya, Ya, nah kalau dari lingkungan kerja di sana sama di sini, apa sih Pak yang beda banget gitu? Dan ada nggak sih Pak yang Bapak adopt dari lingkungan kerja di Jerman untuk bekerja di sini gitu? Atau mungkin untuk lead ya the people that work under you Pak? ya, jadi mungkin saya cerita sedikit pada saat di Jerman itu I was still working for masih kerja dengan Asia Pulp and Paper di APP Oh, ya. Lalu mereka melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan paper mill di Jerman gitu. So jadi saya dikirim ke sana untuk liaison officer-nya lah, untuk make sure transition managementnya smooth ya. Saya bisa juga untuk nge-report apa yang terjadi di Jerman back ke headquarter di Indonesia gitu. And yang saya notice, orang Jerman itu sangat menghargai waktu ya. So meeting selalu on time, kerjanya although it's 9 to 6 or 9 to 5, tapi orang Jerman tuh very efficient gitu. Jadi they're very efficient, they're respecting everyone's time ya. So and that's what I learned. And then for me personally di Jerman ya, waktu itu it's a very small town in German, in namanya Lenningen. It's a very small town. Saya juga mungkin cuman satu-satunya orang Asia di sana. Jadi saya masih ingat pada saat saya jalan dari tempat tinggal ke kantor ke paper millnya, orang yang nyetir itu pasti nengok semua ngeliatin saya karena oh,
Saya cuman Iya orang iya Asia iya satu-satunya iya. di sini gitu loh. Berarti itu ya maksudnya kesempatan yang sangat baik ya Pak untuk mempelajari other culture, untuk Iya, broaden your views dan juga mempelajari mereka tuh gimana sih gitu. Efficient in this way tuh gimana sih Pak? Maksudnya apakah mereka tuh efficient in a way kalau jam kerja bener-bener mereka kerja doang gitu pas emang rest they're resting atau kayak misalkan they have a certain tools karena kan kita juga tahu mereka in a way in terms of kayak tools, technology and stuff juga agak lebih advance ya, Pak, gitu sih iya. mungkin lebih Efisiennya orang Jerman ya basically mereka nggak terlalu berbelit-belit, mereka langsung kalau kalau meeting, kalau ngomong memang langsung to the point, nggak banyak, basa-basinya sih, itu yang saya pelajarin sih. Jadi oh, ya, very efficient in that I way, see. yang nggak terlalu suka basa-basi memang. Tapi ya memang Mmm, after work then we start socializing, seperti itu sih. mungkin dalam perjalanan hidup Bapak sampai sejauh ini, apa sih, Pak, keputusan yang paling berisiko, tapi justru menjadi titik balik Bapak di hidup ini gitu? Apa ada yang kayak very high risk gitu nggak ya, Pak? Iya, saya juga mencoba merefleksikan ini terhadap perjalanan karir saya ya, walaupun, saya juga masih bisa dibilang ya masih panjang lah karir saya ya, dan masih banyak yang saya harus pelajarin gitu. Tapi kalau dilihat mungkin keputusan yang paling besar saya ambil itu pada saat ya saya menerima, di posisi ini ya sebagai pada saat itu kan, kita sebelum Digital Edge Indonesia namanya masih HDC, Mmm, ya diminta balik oleh Pak Toto untuk, coba, bantuin perusahaan ini dan saya juga, so mungkin mundur sedikit ya, jadi pada saat itu kan saya di DCI for 7 years, mmm, habis itu saya pindah ke AWS. Nah iya, jadi, waktu saya pindah, itu karena saya berpikir akan udah cukup nih belajar mengenai data center di mmm, level infrastructure-nya, dan waktu saat itu memang cloud lagi booming, ya kan mmm, it was COVID, everyone is using cloud, iya, menggunakan cloud. Jadi saya berpikir pengen juga belajar ini cloud ini, apa ya, what's mmm, so good about cloud, apa yang bisa saya mmm, pelajarin dari cloud. Makanya saya pindah ke AWS. Tapi nggak lama kemudian memang, ketemu Pak Toto lagi ya kan, mmm. ngobrol-ngobrol dan, dikasih challenge lah Pak Toto, "Why don't you go back?" Dan saya juga berpikir, I'm a very visual person, jadi Mmm, ya kalau untuk cloud itu nggak visual buat saya karena semuanya serba mmm. abstrak Iya, gitu. benar It's benar benar. you can't see what you're selling, Iya nggak iya bisa iya iya. kelihatan gitu. Dan, akhirnya saya berpikir ya memang cocok sih data center buat saya dan, saya melihat sosok beliau sebagai mentor saya. I wouldn't be in that position, I wouldn't be, you know, be who am I today, saya bukan kalau bukan tanpa beliau gitu. So, when it was, saya diberikan, suatu challenge ini, coba bantuin HDC gitu ya. Ya saya berpikir ya I think, saya bolehlah untuk explore buat coba, dan juga saya berprinsip bahwa, ada Latin phrase yang I think I like, it's called, Audentes Fortuna Juvat, so it means Mmm. fortune favors the bold. Wah, Jadi kalau kita berani, iya benar. ya biasanya akan diberkatin lah ya, there will Mmm, be a fortune to it gitu loh ya. So I take the challenge lah, and then, mmm. ya so far things are okay gitu ya, going well. Ya walaupun ya pasti banyak pembelajaran lah selama Iya, selama ini, seperti benar. itu. Tadi Bapak udah sharing juga dari ayah sama ibu, kasih wejangan apa aja dan juga apa aja lah yang misalkan soft skills dan juga values yang diajarkan. Nah, dari Pak Toto sendiri apa aja sih Pak, values dan juga mungkin soft skill and hard skills yang Bapak pelajarin dan implement sampai sekarang dari Pak Toto sebagai mentor Bapak gitu? Iya, obviously there's a lot of things, tapi I think yang saya pegang teguh adalah pertama kalau kita berbisnis itu kita kan memberikan janji ke orang, ya kan, whenever we are doing business between two parties gitu. So kita memberikan janji dan kita harus deliver janji itu. So that's number one.
ya. Whenever there's a transaction, uh, kita harus bisa deliver lah apa yang kita janjikan ke customer kita. Itu yang pertama. Yang kedua, um, I learn about humility dari Pak Toto gitu ya. Beliau orang yang sangat um, he's a visionary businessman, ya kan. He's a visionary entrepreneur, tapi he's very humble and grounded gitu. So saya belajar ya, mau nanti karirnya udah di puncak karir atau bagaimanapun ya, kita sebagai manusia tetap harus grounded ya, dan humble gitu. And there's so many things lah yang memang saya bisa pelajarin dari dia gitu ya. Being persistence ya, nggak mau nggak pantang menyerah lah ya, karena beliau juga pasti sudah makan banyak asam garam di kehidupan bisnis. Itu hal-hal yang saya pelajarin sih. So sangat beruntung ya, dapat belajar dengan langsung dengan orang seperti beliau gitu. Oke, mau nanya juga nih Pak, kalau selama di DCI gitu, ada nggak ya Pak kayak misalkan poin dimana itu tuh berasanya asem banget gitu, yang tadi Bapak ceritain ya, kayak atau jatuh banget gitu, sampai akhirnya tuh kayak wah bener nggak ya decision ini, wah harus pindah nggak ya, atau semuanya smooth dan going exponentially lebih high gitu, masih lebih bagus makin hari. Ya, I think kalau yang di pengalaman saya sebelumnya waktu di DCI ya, saya melihat banyak hal-hal yang kelihatannya itu impossible untuk dilakukan, tapi dengan niat yang baik ya, dengan pure intention, dan juga dengan dengan tidak mudah patah semangat, itu semua sebenarnya dapat di achieve sih gitu. So dia banyak hal lah ya, mungkin saya nggak bisa ceritain in detail ya, tapi there are things yang kelihatannya wah it's quite impossible ini untuk ngedeliver ini ke customer. Tapi dengan guidance dan juga leadership dari manajemen di sana di DCI, akhirnya itu semua bisa terjadi gitu. Jadi ya basically impossible is nothing ya, asal kita mau berjuang ya, dan juga bekerja keras gitu. Oke, Ya. menarik Pak. Ya. Dari perjalanan Bapak sejauh ini nih Pak, ada nggak sih Pak yang Bapak ngerasa udah mengorbankan so much, dan juga apa sih yang dikompromikan gitu? Jadi kan sometimes we have thing kayak misalkan circle of life ya. Contoh, kalau kita mau bagus di work and family, we need to sacrifice friends, or maybe if we want vice versa gitu lah ya Pak. Jadi kayak apa sih Pak yang dikompromikan gitu untuk sampai di step ini gitu? Ya kalau kompromi seakan-akan ada yang kalah dan ada yang menang ya. Iya. Saya sih nggak melihatnya seperti kompromi, but I agree like what you said. Hidup itu 100% kelihatannya. Hidup itu 100%, kita mau ngebaginya gimana. Dan menurut saya ya di tahap umur saya dan juga mungkin karir saya di saat ini, pastinya kalau di awal karir kita semua hajar untuk kerja lah. Kita bekerja sekeras-kerasnya untuk nge-build kompetensi, nge-build capability gitu ya. Dan mungkin sampai sekarang pun juga saya juga masih berpikir seperti itu. Kayak saya sendiri berasa masih punya tenaga, ya kan, dari segi umur juga masih muda gitu kan. Jadi masih pengen terus untuk memberikan yang terbaik lah dalam segi pekerjaan. Dan untungnya juga pastinya didukung oleh keluarga ya, oleh istri dan anak. Mereka cukup mengerti pekerjaan saya, waktu yang saya perlu dedikasikan terhadap pekerjaan saya gitu. Jadi saya nggak nganggap ini kompromi dalam aspek ya yang satu harus ngalah, yang satu harus menang, tapi ya lebih ke prioritasin, di mana kita harus memprioritaskan lah dan membagi waktu sih. Oke, jadi integration lah ya Pak, work life integration in a way ya. Ya, kalau ada kan banyak yang bilang work life balance, walaupun ya saya nggak, kalau kita mau achieve sesuatu yang do great things, do big things, memang kadang-kadang work life balance itu quite impossible. Jadi ya we just have to manage our time wisely, ya kan, with the limited time. Kalau memang ada waktu keluarga ya kita fokus ke keluarga sebaik-baiknya. Kalau kita
harus bekerja, ya kita full commit ke pekerjaan itu. Oke, oke, oke. Kan, Bapak nih di manajemen high level lah ya, Pak, dan day to day pasti banyak, decision yang harus dibuat dan diambil gitu ya, Pak. Apa sih, Pak, tips and trick untuk mengambil decision as a high level manager, as a CEO of course ya maksudnya, dan juga bagaimana Bapak menilai timing dalam mengambil keputusan besar kayak, gimana yang kayak perfect dan on point lah, Pak, untuk decision making gitu? Ya, saya ngelihatnya when we have to make a decision, pertama, intention-nya dulu dari decision itu sendiri ya. Harus like I said yang di awal itu, we have to make a decision from the purest intention. Ini intensinya untuk apa, ya kan? Dan juga kita buang ego-ego personal ataupun personal agenda, sehingga decision itu pasti kita coba berikan yang terbaik untuk perusahaan. Jadi prinsip itu aja sih yang saya pegang teguh ya, gitu. Pada saat kita mau memilih ya keputusan besar gitu, memilih suatu vendor untuk mengerjakan suatu project yang besar, ya kita harus kesampingkan ego-ego personal ataupun hal-hal yang bersifat personal gain, karena Iya. it has to be it's a big decisions. Kita harus cari partner yang terbaik buat perusahaan gitu ya. Gimana caranya, ya itu kita harus come from the purest intentions. Intensinya untuk apa, fokusnya, objektif yang kita pengen capai itu untuk apa. Dari situ saya rasa ya keputusannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bener, business judgment lah ya, Ya. Pak, based on rules yang memang for the best interest of the company gitu ya, Yes. Pak. Penasaran juga nih, Pak, kalau in terms of timing gitu, kira-kira Bapak lebih tipe orang yang menyukai suatu hal yang lebih spontan atau lebih suka yang kayak well decided and well planned gitu loh, Pak? Jadi mungkin in terms of decision making, kira-kira which one is the best one gitu sih, Pak, so far lah? Kalau ya saya karena seorangnya memang suka ngeplan. Jadi planning ahead buat saya memang yang terbaik. Tapi kadang-kadang pada namanya juga kerjaan lagi sibuk dan lain-lain, kita harus agile sih. Jadi harus Benar. bisa dynamic gitu. Kalau memang kita harus do things on the spot, kita harus make a quick decisions. Ya kita harus bisa beradaptasi lah terhadap itu, saya rasa ya. Jadi nggak bisa kaku, harus yang spontan ataupun yang terjadwal gitu. Jadi kita harus bisa agile lah, tergantung situasi sih I see, menurut I saya. see. Kalau misalkan ada suatu mistake gitu ya, Pak, best way to recover itu kira-kira gimana ya, Pak? Based on your experience until today, kayak apakah misalkan gather the team to discuss about the mistake or any other views gitu, Pak? Ya, kalau mengenai kesalahan, pastinya semua orang namanya juga manusia ya, kita Iya. pasti melakukan kesalahan. Dan itu yang salah satu mentor saya juga sampaikan gitu ya, you can make mistakes gitu, dan I think it's good, baik kalau memang environment-nya dibikin untuk allowing untuk memang to make mistakes, but of course nggak boleh terlalu besar mistakes-nya, because ya pasti kesalahan-kesalahan kecil pasti ada. Dan cara yang terbaik untuk merecover ya pastinya untuk face the mistake gitu, kita akuin kesalahannya, lalu bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut sih gitu. Jadi I think as a leader juga kita harus membuat environment yang memang orang diperbolehkan lah untuk bereksperimentasi dan juga melakukan kesalahan kecil gitu. Of course nggak boleh terlalu besar kesalahannya ya, especially we are in this mission critical industry, ya kan, the decisions that we have to make dan lain-lain. Tapi kalau diberikan ruang itu, pastikan tim kita juga bisa punya ruang gerak untuk berinovasi gitu. Oke, thank you, Pak, penjelasannya ya. Dari kita agak penasaran nih, Pak, terkait dengan digital age yang sekarang lagi lumayan gencar ke ESG. Even di website-nya juga ada one specific section for ESG. Nah, mungkin apa sih, Pak, background dan juga vision untuk kedepannya untuk digital age berkaitan dengan ESG ini, Pak?
Iya, basically ESG ini kan kalau dari segi environmental, Iya. as we know data center is a power resource hungry, Iya, ya. So and we are building this for our future generation. true. Jadi uh, kita harus membangun data center kita secara uh, responsibly, ya, dengan penuh tanggung jawab. Hmm. Dan juga how we build our data center itu juga harus dengan safety yang terbaik gitu ya, dan kita memang memiliki komitmen untuk ESG tersebut. Salah satunya kita bangun Edge data center kita yang terakhir Edge 2, Hmm. itu kita juga mendapatkan LEED Gold certification. Kita juga both of our data center yang sudah operasional S1 dan S2 juga kita sudah bekerja sama dengan PLN, dan kita sudah komit untuk semua power yang kita gunakan itu back to back dengan REC, Renewable Energy Energy Certificate, certificates ya. gitu. Dan juga kedepannya as you know hyperscale dan juga AI workload coming into Indonesia, power yang sustainable pastinya harus yang mungkin berdasarkan renewable gitu, karena nggak bisa selamanya ini kita menggunakan fossil fuel ya. So we have to look, kita harus mencari alternatif lah untuk ke arah situ, dan juga yang pastinya customer kita juga demand for it. Customer kita juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholdersnya, ya, dan mereka juga pass on the responsibility to us gitu ya. Kita juga harus dapat align dengan goalnya customer juga sih. Terkadang kan especially at least mungkin di Indonesia ya Pak, ESG ini mungkin belum diimplementasikan di semua tempat. Even a regulation specific on ESG juga belum ada khusus ya, but it's scattered. For example, ada di peraturan OJK atau misalkan di tempat-tempat lainnya yang emang very scattered lah ya. Nah, dari segi misalkan procurement of goods dan juga barang-barang modal gitu ya Pak untuk data center, apakah dengan implementasi ESG ini malah justru membuat beban fiskal tambahan Pak untuk digital edge gitu, dengan misalkan belum semuanya udah ESG friendly gitu, vendor-vendor dan lain-lainnya Pak? Ya, menurut saya ini bukannya, sebenarnya ESG jangan nggak bisa dilihat sebagai beban tambahan ya, tapi it's more of a responsibility sih. Sehingga of course pada saat kita membangun suatu data center, kita punya certain budget yang memang sudah kita targetkan, ya kan. Jadi saya nggak ngelihatnya itu sebagai suatu beban ya, tapi it's more of a responsibility yang harus kita tanggung gitu. Oke, berarti memang ya despite pun sekiranya lebih mahal gitu, digital edge is like committed lah ya, karena it's in a way it's a responsibility and obligations. Jadi udah bukan suatu hal yang bisa dikurangin juga ya Pak Ya. gitu. Kalau kepemimpinan tuh definisi dari Bapak sendiri tuh apa sih Pak yang Bapak pahami terkait dengan leadership itu sendiri? Dan juga apakah sempat berubah nih Pak point of view terkait leadership pada saat awal Bapak menjalani karir sampai akhirnya di titik sekarang gitu? Iya, until now saya juga masih belajar ya mengenai what it means to be a leader gitu. Jadi, tapi I used to think, saya dulu berpikir bahwa leader tuh pasti tahu, punya jawaban terhadap semuanya gitu ya, harus tahu semuanya, setiap kali have all the answers to everything gitu. Tapi setelah saya banyak belajar dari mentor-mentor saya yang Pak Toto ataupun mentor-mentor saya yang sekarang gitu ya, saya melihat bahwa pertama ya, tugas dan tanggung jawab leader ya pasti untuk be a servant ya terhadap suatu terhadap timnya, yang pertama. Dan kedua juga yang tadi saya bilang, allowing to create a safe environment for the team untuk
innovate, untuk bergerak ya, memberikan ruangan ya, sehingga mereka juga bisa do their own creativity. Dan yang terakhir pastinya untuk memberikan platform untuk tim untuk naik ya, untuk maju gitu. And as a leader yang paling menurut saya it's really important to really understand and know the team, ya kan, mengerti, because at the end of the day an organization is a sum of people yang ada di dalamnya, ya kan. So we have to really care about the team kita harus bisa menjadi blocker removal. Jadi kalau ada block ya, leader tugasnya adalah remove the blocker so the team can proceed gitu loh. Ya. Oke. Oke, menarik banget ya Pak, karena nggak semua orang tuh acknowledge kalau leader tuh harus jadi servant of the team. Justru kayak it's vice versa what all people usually know gitu ya. Tapi ternyata Bapak di sini punya another mindset, yaitu ya leader has to act as a servant to its own team gitu ya Pak. Ya. Apakah Bapak pernah ada ngerasain kesalahan dalam melakukan kepemimpinan, dan apa sih Pak the biggest mistake during that leadership mistake, dan juga pembelajaran utamanya tuh apa sih Pak? Gitu. Ya, saya juga berpikir fortunately mungkin sampai saat ini belum pernah ada big fatal mistakes ya. Tapi of course as a human we all make mistakes, ya kan, like I said, pasti ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin I wish could have been done differently, ya kan. So paling ke situ ya, without going into too much detail. Saya rasa we as a human are allowed to make mistakes. And that's how itu gimana caranya kita belajar kan, Benar. untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi ya once kita udah belajar, then we just have to face it and try to rectify lah ya, mencoba untuk memperbaiki untuk lebih baik lah. View Bapak terkait dengan masa depan industri data center ini sendiri. Jadi kira-kira apa sih Pak yang dibayangkan bakal terjadi ke depannya, dan what kind of misalkan big gesture atau big news yang akan terjadi di data center industry ini? Ya, I wish I have the crystal ball ya. Karena jujur, even when we started, at Digital Edge, nobody would have predicted AI sih. 4-5 years ago. I see. Dulu pada saat itu kan masih trennya cloud computing, edge computing, hyperscale and all that. Tapi memang sekarang ini kita lihat the demand untuk AI ini sangat besar di Indonesia. Growth dari pemain-pemain yang ada di Indonesia juga sangat besar, especially kita juga berinvestasi. Digital Edge Indonesia juga berkomited untuk membangun AI campus yang ada di Indonesia ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang menurut saya ini masih di tahap awal bagaimana AI akan grow ke depannya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin saya estimate, saya belum dapetin research paper yang terbaru, mungkin live capacity data center di Indonesia mungkin sekitar 700 megawatt mungkin ya. Dan in the next 3 to 5 years saya nggak akan surprise kalau ini menjadi 2-3 gigawatt capacity gitu ya. When I first started 13 years ago, saya coba kumpulin semua data semua colocation provider yang ada di Indonesia, nggak lebih dari 20 megawatt. So imagine from 20 megawatt overall capacity at the time, zaman 2013, dan sekarang di 2026 udah 700, bahkan in the next 3 to 5 years bisa jadi 2-3 giga. The industry has grown so much, and we are so fortunate to be in this industry, ya kan? And we hope more people join this industry karena it is such a growing industry. Di mana lagi kita bisa melihat industri yang grow 20-30% per tahun? Nggak banyak. Benar. So and it's an infrastructure. Jadi it's not some fairy tales. Iya. Fisiknya ada, Benar. asetnya ada. So
it is a very industri yang memang sangat menarik sih gitu. Dan saya Oke. ngelihat ya Indonesia harusnya bisa jadi um, at the forefront of AI ya, karena kita mempunyai population yang sangat besar, Benar. kita mempunyai resources yang besar. Ya. So population means the market, ya kan? And there is a huge, saya rasa ada hubungan dan korelasi yang sangat erat antara jumlah data dan juga Ya, population, pastinya. ya kan? Kita juga memiliki resource resource seperti power, Ya. ya, access to renewable, Ya. air, Geothermal juga ya, ya, Pak. dan juga Solar. fiber optics, ya, connectivity, ya. So kalau kita lihat kan ya data center, there's a correlation kan antara Ya. data dan populasi ya. Kita lihat China, India, US, they're like the top 3 largest market. Ya. So Indonesia is the 4th population country in the world. So Indonesia harusnya bisa menjadi data center market keempat terbesar di dunia. If we play it right, kalau semua industri playernya dibantu juga dengan regulation dan juga pemerintahnya, kalau kita bisa memainkan ini dengan benar, kita bisa jadi yang salah satu yang terbesar di dunia juga ya. Ya, benar sih Pak, menarik dan sangat setuju ya. Apalagi Indonesia juga ya benar-benar resourcesnya tuh banyak ya, dan banyak shifting demand juga belakangan ini ke geothermal juga ya Pak. Yang mana Indonesia juga in terms of mountains itu juga banyak sekali ya Pak. Ya. Apa sih Pak reasoning Bapak ekspansinya ke industrial estate yaitu GIIC? Dan apa sih Pak perbandingan di central of the city dan di GIIC? At least kalau yang awam mungkin tahu ya, in terms of connectivity dan power juga mungkin kalau di industrial estate lumayan bisa lebih tinggi gitu ya Pak. Dan mungkin in terms of safety dan confidentiality juga lebih secluded. Tapi other than that, are there any reasons dan juga business background why the expansion is conducted di GIIC Pak? Yes, ya, pertanyaan yang sangat baik ya, Hilwa. Jadi kita memang tesisnya mulai dari downtown, dari tengah kota Jakarta. Kita meng-acknowledge, kita mengerti bahwa di tengah kota memang ada limitasi karena tanah itu mahal, ya, tanah itu sangat premium. Dan kedua, listriknya pun juga limited dalam aspek transmisi dari PLN-nya gitu. Jadi kalau kita mau membangun data center yang lebih dari 30 MVA, diharuskan menggunakan tegangan tinggi, di mana membutuhkan kita untuk membangun substation. Sedangkan tanah itu sendiri mahal dan membutuhkan substationnya butuh tanah yang cukup luas lah. Jadi kita harus melihat ke tempat lain kalau ingin membangun AI campus. Dan AI kan kebutuhan dari powernya sangat besar, ya kan. Jadi natural buat kita untuk masuk ke area industrial. Dari aspek dan baiknya di area industrial ini sudah dipersiapkan substation 150 kV, ya, sehingga kita hanya perlu membangun our own HV substation di tempat kita yang kecil, nggak terlalu besar, sehingga kita bisa bangun data centernya dengan kapasitas yang besar juga. Satu. Kedua, kebutuhan dari air juga sudah dipersiapkan oleh industrial estate-nya, ya, sehingga dengan projection yang kita butuhkan, mereka mampu untuk mensuplai kebutuhan air tersebut. Dan juga dari segi perizinan, zoning, permitting untuk mulai membangun juga bisa lebih cepat kalau di daerah industrial. Jadi jadi ya, hal-hal seperti itu yang kita pertimbangan yang kita pertimbangkan dan kita decide kenapa kita ke daerah industrial. Sebagaimana yang sudah diketahui juga ya Pak, kalau data center kan butuh lots of water and also power. Ya mungkin kalau power kan pasti dari PLN. Kalau water yang tadi dijelaskan dari industrial estate manajernya ya Pak. Kalau misalkan nih kebutuhannya naik terus nih ya Pak, naiknya significantly juga. Kira-kira gimana sih Pak cara handle
this with the industrial estate operator? Apakah kayak agreed upon previously atau kayak misalkan ada plan B gitu terkait dengan supply of the water and so on? Ya, pertama kita melihat bahwa dari desainnya dulu kita data center memang harus didesain seefisien mungkin ya dari aspek power usage effectiveness PUE atau WUE ya. dan juga WUE water usage effectiveness. Jadi dari kita yang sendiri kita coba untuk make sure desain yang kita buat itu sudah sangat efisien dari aspek power maupun water. Dan kedua, ya kita juga harus ngobrol dengan pengelola industrinya, industrial estate-nya untuk make sure kita punya projection water yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita, dan hal itu semua bisa di komit gitu ya, bisa disuplai oleh mereka gitu. Dan kita juga sudah memiliki agreement dengan mereka juga. So ya, itu yang kita pegang sih ya. Ya. Oke Pak, menarik knowledge baru juga nih Pak. Apa tantangan terbesar industri data center di Indonesia saat ini mungkin menurut Bapak? Tadi juga mungkin udah ada dijelasin dikit ya in terms of power, tapi mitigation plan saya juga udah dijelasin ya Pak dengan desain yang emang efficient. Tapi other than that, kira-kira ada lagi nggak ya Pak yang tantangan yang besar gitu di data center? Iya, power definitely ya pasti ya, karena the amount of kebutuhan jumlah power yang dibutuhkan itu berkali-kali lipat setiap beberapa tahun. Jadi memang ini sesuatu yang memang sangat besar kebutuhannya, dan memang harus bisa di-address oleh the industry. Kedua, saya ngeliat ya pastinya nggak jauh-jauh dari talent sih, gitu. Karena memang mungkin data center ini memang suatu industri yang baru ya, dan seakan-akan butuh special skill, padahal ya memang ya it's a very niche industry, ya kan. Tapi nggak jauh-jauh kebutuhan dari mechanical, electrical ataupun network. Jadi it's very good thing that what Nusantara Data Center Academy is doing untuk ngajak untuk bisa juga expand the talent pool untuk data center Indonesia. And I think this is something yang memang we collectively as an industry harus juga allowing people and talents from other similar industry to join the data center industry, karena seperti yang tadi saya sampaikan, industri ini growth-nya sangat pesat, sangat besar. Data is the new oil. Benar sih, So Pak. ini memang industri yang memang sangat layak untuk dipelajari dan untuk ditekuni lah. Saya sendiri merasa beruntung gitu bisa di industri ini gitu. I'm very lucky. Saya nggak punya cenayang untuk bisa ngeliat waktu pada saat itu bahwa industri ini akan seperti ini. Saya nggak punya, I don't have that foresight. But I'm just lucky to be in this industry, ya kan, yang satu yang cukup lama, dan juga I believe that this industry is sustained. Mungkin ini lebih dari sisi legalnya ya Pak. Kira-kira from a pilot point of view Pak, as a CEO di Digital Edge, regulations yang sekarang tuh apakah udah cukup memadai untuk mengakomodir data center dan data yang sedang growing ini Pak? Apakah perlu, atau misalkan masih perlu kayak rectifications atau more stricter regulatory framework to accommodate this business? I think kita harus memainkan kartu ini dengan baik lah, dalam arti Indonesia ini lagi hotnya market Indonesia ini. Jadi pertama, hopefully there is a stronger data sovereignty regulation yang mengharuskan ya nanti pada saatnya data harus di Indonesia, itu sudah pasti ya. Dan akan lebih baik jika itu diperluas untuk AI yang dipakai orang Indonesia mungkin harus ditaruh di Indonesia juga, gitu. Lalu kedua, dari segi regulasi permitting ya akan lebih baik jika semuanya bisa lebih cepat, lebih streamline, ya, sehingga karena pada saat ini the customers
wants the data center to be deployed very quickly karena kebutuhan GPU mereka dan lain-lain. And permitting is one of the things yang memang kita harus jalani lah. Ya, so getting the permit dari electricity, tanah, bangunan itu akan lebih baik jika lebih streamline ya. Balik lagi ke talent ya Pak. Kira-kira untuk profesional muda dan juga talent-talent pool yang akan masuk ke industri data center, kira-kira hal yang perlu disiapin tuh apa aja sih Pak? If you were to give an advice to them, kira-kira apa aja sih Pak yang penting gitu? Yeah, I think my advice saya adalah pelajari industri data center, ya kan, show interest, dan juga sebenarnya selama kita memiliki attitude dan juga rasa ingin tahu yang terhadap industri ini, menurut saya itu udah suatu bekal lah. Gak perlu yang kita harus expert in waktu saya juga baru lulus, saya juga nggak tahu banyak hal mengenai everything gitu. So tapi yang kita perlu tahu, kita yakin ini industri yang baik, yang akan sustain ya. Anak-anak, saya encourage teman-teman semua untuk mempelajari industri ini, untuk just go and apply to data center. If you have kalau kalian punya background in mechanical, electrical, and start somewhere, you just have to start somewhere and then build your career from the bottom lah, ya, and work your way up gitu. Oke. Berarti ya semangat aja lah ya Pak. Betul. Benar-benar. It sounds simple, but It's true, ya. it is true gitu. Kalau bisa berbicara dengan diri Bapak di masa lalu, apa yang ingin Bapak sampaikan ke younger you gitu? Oke. Apa ya? I think kalau tanya seperti itu, I think I would say well done. I think you're doing it right. I think keep pushing ya. I think that's what I would say to my younger version sih. I see. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau pencapaian, tetapi tentang nilai yang kita pegang saat dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Titik balik seringkali tidak datang dalam bentuk momen besar yang dramatis, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang membentuk arah hidup dan cara kita memimpin. Di titik balik, kami juga percaya bahwa setiap perjalanan meninggalkan jejak. Dan hari ini, Pak Oscar bukan hanya membagikan cerita, tetapi juga akan meninggalkan suatu pertanyaan sebagai jejak untuk perjalanan berikutnya. Jadi narasumber-narasumber yang sebelumnya ada ninggalin pertanyaan ini buat Bapak. How AI will change the leadership in the future? Ini khusus terkait dengan leadership matters sih Pak. I think menurut saya AI akan mengenable a lot of people, in terms of automating a lot of mundane atau task yang repetitif, ya kan. Tapi yang mungkin menurut saya ya, belum tentu AI kan punya wisdom ya. I think sebagai manusia kita tetap mesti punya wisdom. Walaupun of course AI will help us in automation dalam hal helping our day-to-day life. But as a leader, business wisdom atau wisdom in general itu memang harus tetap kita miliki sih. Benar. Ya. Terutama empati ya Pak. Karena AI they don't have empathy, and in leadership positions empathy itu penting banget ya Pak ya. Thank you so much Pak Oscar atas sharingnya, sangat amat helpful dan juga memberikan kita gambaran terkait dengan career dan juga pathways ke depannya, terutama anak-anak muda yang mungkin masih menentukan jalan hidup dan juga arah ke depannya ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Hilwa. Semoga percakapan hari ini bisa jadi pengingat bagi kita semua bahwa bertumbuh dalam karir juga berarti bertumbuh dalam pribadi dan tetap menjaga integritas, tanggung jawab, dan juga keberanian untuk memilih arah yang benar. Mungkin sebelum kita menutup episode hari ini, kita memberikan salam unity. Ya. 1, 2, 3. Salam unity. Baik, terima kasih banyak
sudah menyaksikan podcast Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy untuk terus mengikuti perbincangan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. As we are Total Bangun Persada. Pride and excellence in construction. Setiap perjalanan punya titik baliknya sendiri. Jika kisah ini memberi makna untuk langkah Anda ke depan, jangan lupa like dan tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Aktifkan notifikasi untuk cerita dan insight seputar data center dan infrastruktur digital. Dan dengarkan podcast ini juga di Spotify.